Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramadan Adi Nugraha dengan NPM 22106311600103 dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang produk life cycle dengan studi case analysis dari brand Xiaomi. Produknya adalah Mi Band. Apa itu produk life cycle? Produk life cycle merupakan sebuah tahapan hidup dari sebuah produk. Product life cycle atau PLC atau siklus hidup produk adalah konsep dalam manajemen dan ekonomi yang menjelaskan tahapan-tahapan yang dialami sebuah produk sejak pertama kali diperkenalkan ke pasar hingga akhir ditarik atau berhenti dijual. Pada umumnya, product life cycle terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama introduction, di mana produk baru diluncurkan ke pasar. Poin kedua atau tahap kedua adalah growth, di mana produk mulai diterima pasar, penjualan makin meningkat dan muncul kompetitor. Yang ketiga ada maturity, di mana pasar mulai jenuh, penjualan stabil, dan kompetisinya yang lebih ketat. Dan yang tahapan terakhir adalah decline, di mana penjualan menurun karena teknologi baru, perubahan tren, atau kejenuhan pasar. Berikutnya adalah tahapan pertama dari product life cycle, yaitu introduction Xiaomi Mi Band. Produk ini dibuat oleh Xiaomi Corporation dari Tiongkok dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Yang menarik, Mi Band waktu itu dijual dengan harga murah, sekitar 15-20 dolar. Jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya, yaitu Fitbit atau Apple Watch yang bisa ratusan dolar. Produk ini merupakan wearable device atau alat pelacak tubuh, aktivitas semacam fitness tracker yang dapat menghitung langkah, detak jantung, dan waktu tidur. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu growth. Selain membangun dasar yang kuat di tahap awal, Xiaomi Mi Band masuk ke fase growth sekitar tahun 2016-2019. Tahap ini tren gaya hidup sehat dan konsep quantified self mulai booming. Orang-orang mulai suka melacak aktivitas dan kesehatan tubuh mereka. Xiaomi tidak mau ketinggalan dengan merilis seri-seri baru, yaitu Mi Band 2 dan Mi Band 3 dengan fitur yang lebih canggih seperti sensor detak jantung, layar OLED, dan lebih menarik tampilannya dibanding versi yang sebelumnya. Mereka juga mulai ekspansi besar-besaran ke pasar global melalui platform e-commerce dan produknya bisa dibeli dengan mudah di mana-mana. Dari sisi data, menurut IDC dan Statistika, 2018 Xiaomi bahkan jadi pemimpin pasar wearable dunia dengan pangsa pasar sekitar 20%, dengan penjualan lebih dari 20 juta unit per tahun. Secara ekonomi, di fase ini Xiaomi sudah cukup mencapai skala ekonomi yang baik. Biaya produksi unit turun drastis karena volume besar dan ROI-nya naik secara signifikan. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu maturity atau pendewasaan sekitar tahun 2020 hingga 2023. Kompetisi pasar makin ketat. Muncul kompetitor besar seperti Huawei Band, Amazfit, dan Honor Band yang ikut main dengan fitur mirip, tapi harganya juga bersaing. Untuk tetap relevan, Xiaomi terus meningkatkan fitur di Mi Band generasi baru seperti sensor SPO2, layar AMOLED, dengan berbagai mode olahraga tambahan. Selain itu, mereka makin menekankan integrasi dengan ekosistem Xiaomi, misalnya bisa menyambung ke smartphone, Mi Watch, dan smart home. Secara ekonomi, pertumbuhan penjualan mulai melambat, rata-rata di bawah 5% per tahun. Tapi marginnya tetap stabil karena mereka fokus menekankan biaya dan efisiensi produk. Jadi bisa dibilang Xiaomi masih kuat di pasar, tapi sudah menghadapi tantangan mempertahankan minat konsumen. Berikutnya, di tahap terakhir, di tahap keempat, yaitu decline, sekitar tahun 2024 ke atas. Di sini pergeseran tren sudah terjadi, konsumen memilih beralih ke smartwatch multifungsi yang bisa melakukan lebih banyak hal, panggilan telepon, notifikasi sosial media, hingga pemantauan yang lebih lengkap. Fitness tracker sederhana seperti Mi Band sudah menurun, terutama di negara-negara maju. Tapi Xiaomi nggak tinggal diam, mereka melakukan diversifikasi produk, contohnya meluncurkan Xiaomi Watch dan bahkan Smart Ring. Mi Band masih tetap dijual, tetapi lebih fokus ke pasar negara berkembang yang sensitif terhadap harga. Dari sisi ekonomi, permintaan memang menurun, jadi strategi Xiaomi bergeser ke efisiensi dan menjaga loyalitas merek supaya tetap menguntungkan. Analisis akhir dari Xiaomi Mi Band Life Cycle adalah berdasarkan produk PLC pada produksi Mi Band. Dapat disimpulkan bahwa strategi biaya rendah yang diterapkan Xiaomi terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan pesat pada fase growth, di mana volume penjualan tinggi mampu menekan biaya tetap melalui prinsip economies of scale. Dari sudut pandang ekonomi teknik, keberhasilan Xiaomi tidak berasal dari margin keuntungan yang besar, melainkan dari efisiensi produk dan penjualan dalam jumlah besar. Seiring berjalan waktu, ketika produk memasuki fase maturity dan mulai menuju decline, Xiaomi tidak mengalami penurunan yang drastis, melainkan beradaptasi dengan melakukan diversifikasi dan inovasi produk yang lebih modern, seperti peluncuran smartwatch dan smart ring. Dengan memahami setiap tahap dalam PLC, perusahaan dapat menyesuaikan strategi investasi, inovasi, dan pengolahan sumber daya agar tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.